Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Irna. Hari ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal tentang materi dinamika rotasi. Seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan untuk membaca doanya di rumah masing-masing karena dalam keadaan pandemi ini. Baiklah, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan prokes yang telah tersedia, yang telah ditetapkan, dan Ibu berharap kalian selalu menjaga kesehatan tubuh dan stamina tubuh, agar tubuh kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan kalian selalu terlindungi dari kuman maupun virus yang berada di lingkungan sekitar kita. Oke, kita langsung saja ya untuk membahas latihan soalnya. Di sini terdapat sebuah tongkat ringan yang masanya diabaikan dengan panjang 2 meter seperti gambar di bawah ini bisa dilihat. Jika sistemnya itu diputar melalui titik D, maka besar momen inersia di titik D adalah berapa? Oke, mari kita coba. Yang pertama kali kalian lakukan yaitu diketahui MA-nya sama dengan 4 kg, kemudian MP-nya sama dengan 5 kg, MC-nya sama dengan 3 kg. Kemudian RAD atau jarak RA ke D ini 80 cm ditambah 20 cm menjadi 100 cm. Jika dikonversikan ke meter menjadi 1 meter. Kemudian RBD sama dengan 20 cm, jika dikonversikan ke meter 0,2 meter. Kemudian ada RCD sama dengan 100 cm, dikonversikan ke meter menjadi 1 meter. Yang ditanyakan adalah momen inersia, maka sigma I sama dengan mR kuadrat sama dengan MARA kuadrat ditambah MBRB kuadrat ditambah MCRC kuadrat. Jika ada massa seperti ini, kalau misalnya yang di titik D itu enggak usah dihitung karena itu menjadi porosnya. Oke. Kita lanjutkan, MA-nya tadi 4 kg dikalikan 1 meter kuadrat ditambah 5 kg dikalikan 0,2 meter kuadrat ditambah 3 kg dikalikan 1 meter kuadrat. Maka 4 kg meter kuadrat sama dengan 5 kg dikalikan 0,04 meter kuadrat ditambah 3 kg meter kuadrat. Saya didapatkan 4 kg meter kuadrat ditambah 5 kali 0,04 berapa? 0,2 kg meter kuadrat. Kemudian ditambah 3 kg meter kuadrat. Sehingga didapatkan 4 tambahkan 0,2, 4,2 ditambahkan 3 menjadi 7,2 kg meter kuadrat. Benar ya? Oke. Sehingga didapatkanlah momen inersia di poros D yaitu 7,2 kg meter kuadrat. Selanjutnya nomor 2. 5 titik massa tersusun seperti gambar berikut. Untuk M1 1 kg, untuk M2 2 kg, untuk M3
3 kg, M4 4 kg, M5 5 kg. Tentukan momen inersia jika diputar pada poros putarnya sumbu X. Ya. Kemudian poros putarnya pada sumbu Y. Oke, kita langsung mengerjakan yang A. Jika misalnya diputar pada sumbu X, maka yang ada di sumbu X, berarti yang di sini kan, ini dihiraukan saja. Jika yang diputar di sumbu Y, yang di sini berarti yang tepat di titik di garis sumbu Y ini, maka dihiraukan yang sumbu Y, kita kerjakan yang sumbu X. Kalau misalnya yang diputar di sumbu X, maka hiraukan yang di sumbu X, kita kerjakan yang di sumbu Y. Ini yaitu poros putar sumbu X. Maka sigma I sama dengan M2R1 kuadrat ditambah M4R4 kuadrat sama dengan 2 kg 1 meter kuadrat ditambah 4 kg kali 1 meter dikuadratkan. Sehingga didapatkan 2 kg meter kuadrat ditambah 4 kg meter kuadrat sama dengan 6 kg meter kuadrat. Inilah sigma I untuk di sumbu X atau IX sama dengan 6 kg meter kuadrat pada poros X. Kemudian selanjutnya yaitu poros putar sumbu Y. Maka kita coba sigma I sama dengan M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat ditambah M5R5 kuadrat. Mungkin kalian gini ya, yang M2 kan di sini nih letaknya ya. Tapi kenapa kok dia tidak ikut di sumbu? Kenapa tidak ikut di sumbu Y ya, Bu? Kenapa mohon maaf, kenapa tidak ikut di sumbu Y ya, Bu, pada saat perhitungan di sumbu X? Karena letaknya tidak di ini kan, tidak di sumbu Y pas kan. Nah, dia lebih ke sumbu X-nya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Maka didapatkan 2 kg kali 1 meter dikuadratkan, ditambahkan 3 kg kali 1 meter dikuadratkan. Maaf. 1 meter dikuadratkan ditambahkan 5 kg kali 1 meter juga dikuadratkan. Sehingga 2 kg meter kuadrat ditambah 3 kg meter kuadrat tambah 5 kg meter kuadrat. Sehingga didapatkan 10 kg meter kuadrat untuk IY, momen inersia di sumbu Y. Untuk poros putarnya di sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Momen inersia benda tegar. 3 buah benda, masing-masing bola pejal. Ini bola pejal itu 5 kg masanya. Silinder pejal 2 kg. Kemudian pelat batang tipis ini 2 kg. 0,12 maaf kok 2. 0,12 kg. Dengan diameter, nanti diameter ini dengan diameter 2 meter. Tentukan momen inersia masing-masing benda dengan pusat benda sebagai porosnya. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja rumus-rumus untuk momen inersia benda tegar seperti bola pejal, bola berongga, silinder pejal, batang tipis itu seperti bagaimana? Bisa dilihat lagi. Kita langsung bahas untuk yang bola pejal. Untuk bola pejal rumusnya yaitu setengah, maaf,
kan setengah. 2/5 mr kuadrat, maka I sama dengan 2/5, masanya berapa? 5 kan? Jari-jarinya berapa? 1. Kenapa kok 1, Bu? Sebentar. Kenapa kok 1, Bu? Karena kan diameternya itu tadi nilainya 2. Nah, jari-jari itu kan setengah diameter. Nah, jadi didapatkan jari-jarinya yaitu 1 meter kuadrat. Karena D itu 2, maka R sama dengan 1. Sehingga I sama dengan 2/5 kalikan 5 kg meter kuadrat. Ini bisa dicoret. Sehingga I untuk momen inersia untuk bola pecah yaitu besarnya 2 kg meter kuadrat. Oke, kita lanjut ke silinder pecah. I sama dengan setengah mr kuadrat. Maka I sama dengan setengah. Masanya berapa tadi? 2 kg. R-nya berapa? 1. Karena tadi apa itu itunya D/2 ya. Karena ininya D/2, D/2, maka disetengahkan lagi kan? Berarti berapa? 0,5 D disetengahkan, berarti dapatnya 0,5 ya. 0,5 meter kuadrat. Sehingga I sama dengan, ini bisa dicoret, 0,25 kg meter kuadrat. Oke, kita lanjut. Batang tipis. Untuk batang tipis, yaitu I sama dengan 1/12 ml kuadrat. 1/12, masanya tadi kan 0,12. Kita jadikan pecahan 12/100 kg. Itu M-nya, yaitu karena 2D, kan 2D. Maka 1 D-nya kan 2. Maka 2 kali 2. Empat meter. Maka didapatkan yaitu 4 meter kuadrat kan. Sehingga setengah 12/100 kg kali 16 meter kuadrat. Didapatkanlah ini 6. Maaf, ini 1/12. Ini 1/12 ya. 1/12 coret-coret, tinggal 16/100 kg meter kuadrat. Sehingga didapatkan 0,16 kg meter kuadrat. Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Momen gaya. Perhatikan gambar berikut. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 1 meter. Tentukan besar torsi yang bekerja pada titik A, titik B, dan titik D. Oke, mari kita tentukan satu-satu ya. Untuk yang A, di titik A, yaitu
sigma tau sama dengan FR. Nah, kalau misalnya di titik A, berarti kan porosnya itu titik A. Nah, kalau porosnya titik A, meskipun di sini di titik A itu ada gaya, itu tidak akan berfungsi. Karena apa? Karena tidak ada jarak. Nah, jaraknya 0, karena porosnya di sini kan, di titik ini kan, maka jaraknya dia adalah 0. Sehingga yang kita fokuskan yaitu di titik B, C, dan D, atau F2, F3, dan F4. Ibu memakai prinsip jika plus itu tidak searah dengan arah jarum jam, kalau minus itu searah dengan arah jarum jam. Maka kalau misalnya porosnya di titik A, di titik F2 ini kan menarik ke sini. Nah, kalau menarik ke sini, ke titik A berarti gini kan searah jarum jam kan ya. Maka ininya adalah minus F2 R2. Kemudian F3 di titik A. Nah, gimana ini Bu? Itu F3, dia arahnya ke sini kan? Jadi narik gini. Tidak searah, berarti plus F3 R3. Kemudian yang D, dia arahnya ke sini, berarti dia juga akan menarik ke sini. Maka plus F4 R4. Sama dengan ini. Untuk F2 R2 karena ada sudut, maka jangan lupa ditulis sudutnya. Min F2 R2 sin 53 ditambah F3 juga sama. Plus F3 R3 sin 30 tambah F4-nya tidak ada sudut, maka tulis saja biasa seperti ini. Sehingga didapatkan minus F2-nya berapa? 10 Newton dikali. Karena A ke B adalah 1 meter, maka R2-nya yaitu 1 meter. Sin 53 berapa? 4/5. Ditambah F3-nya 12 Newton dikali R-nya. B ke C 1 meter, maka C ke A 2 kalinya kan. Berarti 2 meter. Sin 30 setengah. Ditambah F4-nya 6 Newton dikali R4-nya berapa? Karena masing-masing adalah 1, maka D ke A 1 tambah 1 tambah 1. Berarti maaf, 1 C ke D ini ke sini 1, ini 1, ini 1. Maka 2, 3 ya. 1 tambah 2 tambah 3, 3 ya. Maka 3 meter. Sehingga didapatkan ini 10 dengan 5 bisa dicari menjadi 2, 12 dengan 2 bisa dicari menjadi 6. Maka min 2 Newton. 2 kalikan 4, 8 langsung aja. Min 8 Newton meter ditambah 12 Newton meter ditambah 18 Newton meter. Sama dengan berapa? 22 Newton meter. Kalau misalnya positif searah jarum jam atau tidak searah jarum jam? Karena Ibu memakai prinsip kalau positif tidak searah jarum jam, maka nilainya dia adalah tidak searah jarum jam. Kalian boleh memakai yang jika positif searah jarum jam, jika positif tidak searah jarum jam, itu boleh. Yang penting kalian selalu konsisten pada prinsip atau konsep yang kalian pegang. Tuh. Untuk titik A, untuk di titik A sudah ketemu torsinya atau momen gayanya ya. Mana ya ininya ya? Oke. Sekarang kita lanjut di titik B. Titik B. Maka sigma tau sama dengan FR sama dengan F1 R1
tambah F2, F3 maaf. F3 R3 sin 30 tambah F4 R4. F1-nya berapa? 8 Newton. R1-nya A ke B 1 kan? Berarti 1 meter ditambah F3-nya tadi 12 Newton dikali 1 meter B ke C. Kemudian sin 30-nya setengah ditambah F4-nya 6 Newton. R4-nya tadi berapa? 2 meter karena D ke B. Sehingga didapatkan 8 Newton meter, 12 dibagi 2 bisa kan? Jadi 6. Ditambah 6 Newton meter ditambah 12 Newton meter. Sama dengan berapa? Sama dengan 26 Newton meter. Searah jarum jam atau tidak searah? Tidak searah. Nah, mereka prinsip jika positif tidak searah dan jika negatif itu searah. Oke. Kemudian untuk titik ini ya, titik C, titik D, maaf. Sebentar, Ibu hapus dulu. Kita fokus ke titik C. Titik C lagi. Titik D, sigma tau sama dengan F kali R. Berarti di titik D, D-nya tidak usah dihitung nilai gaya dan jaraknya. Torsinya tidak usah dihitung untuk di D karena D sebagai poros. Maka F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 minus F3 kali R3 sin 30. Untuk R2-nya jangan lupa sin 53, kelihatan tadi. Maka F1-nya 8 Newton dikalikan 3, karena dari A, B, C, D masing-masing 1, maka A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3. Berarti 3 meter ditambah F2-nya 10 Newton 10 Newton dikali 2 meter kali 4/5 sin 53 dikurangi F3-nya 12 Newton kali 1 meter sin 30-nya setengah. Maka nilainya 24 Newton meter ditambah 2. Ini bisa dicoret menjadi 2 kali 2 kali 4. Berarti ini 16 Newton meter dikurangi. Ini bisa dicoret jadi 6, maka ini 6 Newton meter, sehingga didapatkan nilainya yaitu 34 Newton meter. Searah jarum jam atau tidak searah? Tidak searah lagi. Oke, bisa paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, dilanjutkan. Besar momen gaya. Perhatikan gambar berikut. Nah, bujur apa tuh? Itu persegi panjang. Di sini ada F3, ada F1 10 Newton, ada F2 15 Newton, F3 20 Newton, F4 5 Newton, kemudian ada panjangnya 80 cm, kita konferensikan dulu ke meter menjadi 0,8 meter, kemudian ada lebarnya 60 cm, kita konferensikan dulu ke meter menjadi 0,6 meter. Nah, di sini kita suruh menentukan besar momen gaya terhadap titik B itu berapa nilainya. Oke, sebelumnya kalian harus cek dulu itu ada yang satu poros atau tidak. Kalau ada yang satu poros, maka yang satu poros dengan sumbu putar itu nilai torsinya adalah 0. Kalau F1 tidak, F2 iya ya. F2 satu poros, maka torsi dari F2 0, F3 tidak, F4 tidak. Oke, berarti kita fokus ke F1, F3, dan F4. Maka sigma torsi sama dengan FR. Nah, karena ini
itu titik pusatnya di titik P, maka kita harus perhatikan arahnya. Ibu ganti warna biru. Untuk F1, karena yang lebih dekat ke sini, maka arahnya ke sini. Untuk F3, arahnya ke sini. Nah, untuk F4 arahnya ke sini. Nah, sudah ya, paham ya? Maka ganti merah lagi. Maka minus F1R1 ditambah F3R3 ditambah F4R4 sama dengan minus F1 berapa? Minus 10 Newton. Karena ini adalah 0,6 meter ini dari sini ke sini, dan yang dilihat adalah titik P, berarti setengahnya kan? Setengahnya 0,6 berapa? 0,3. 0,3 meter ditambah F3-nya berapa? 20 Newton. Dilihat lagi, setengahnya kan? Maka 0,4 meter. Ditambah lagi 5 Newton, setengahnya yaitu 0,3 meter. Maka didapatkan 3 Newton meter ditambah 8 Newton meter. Ini minus ya, minus 3 Newton meter tambah 8 Newton meter ditambah 1,5 Newton meter. Sama dengan 5 Newton meter tambah 1,5 berarti 6,5 Newton meter. Searah dengan arah jarum jam atau tidak? Tidak, karena prinsipnya Ibu, jika tidak searah dengan jarum jam, itu adalah negatif, adalah positif. Jika searah dengan jarum jam, nilainya negatif. Oke. Untuk ini, kita coba bahas. Bidang miring dengan sudut kemiringan θ sama dengan 30 derajat, koefisien gesek 0,2, ujung bidang miring diperlengkapi katrol dengan massa 600 gram. Jari-jari 10 cm dianggap itu silinder bejal. Ujung tali di atas bidang miring diberi beban 4 kg. Ujung tali yang tergantung vertikal diberi beban dengan massa 10 kg. Tentukanlah percepatan dan tegangan tali sistem tersebut. Oke, mari kita tinjau satu-satu ya. Untuk seperti ini, kita harus meninjau antara M1 dengan M2. Yang pertama, kita tinjau dulu. Tinjau M1. Maka sigma F sama dengan M1 kali A. Karena ini ada koefisien gesek, maka ada gaya geseknya kan? Maka sigma F sama dengan T1 minus FK min B sin 30 sama dengan M1 kali A. FK jika dijabarkan menjadi T1 min mu K kali N min B sin 30 kali M1 kali A. N ini karena kita berada di bidang miring, maka N-nya itu juga bisa dijabarkan. Yaitu mu K kali M1 G cos 30 minus B-nya dijabarkan M1 G sin 30 menjadi sama dengan M1A. Oke, maka T1 sama dengan T1 minus 0,2 mu-nya kan. M1-nya 4, G-nya 10. Bentar, belum ada satuannya.
M satunya 4 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, cos 30 yaitu setengah akar 3 minus M satunya 4 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, sin 30 setengah, M satunya 4 A kilogram. Maka T1 sama dengan ini bisa dicoret. Nih, aku kursor ibu ya. Ini bisa dicoret, ini D2 kan. Kemudian T1 minus, masih minus 0,2 kali ini bisa dicoret, ini 2, maka 4 kilogram 4 akar 3. Nah, 4 akar 3 kilogram meter per sekon kuadrat minus 20 kilogram meter per sekon kuadrat sama dengan 4A kilogram. Maka T1 sama dengan 4A kilogram ditambah 4 akar 3 Newton, karena 3 kilogram meter per sekon kuadrat bisa bisa dibilang itu penjabaran dari Newton. Ditambah 20 Newton. Nah, kemudian T1 sama dengan 4. T1 sama dengan, bentar ya, T1 sama dengan 26,928 tambah 4A. 26,928 dari mana? Dari 4 akar 3 Newton ditambah 20 Newton. Ini Newton, ini kilogram. Oke, sudah ya. Untuk T1-nya seperti ini. Nah, sekarang kita meninjau M2. Kita hapus dulu ya. Oke, sebentar. Ya. Udah sip. Oke, mantap. Kita tinjau M2. Tetap memakai sigma F sama dengan M kali A. Sigma F, FB2 min T2 sama dengan M2 kali A. Maka B2 jika dijabarkan menjadi M2 kali G minus T2 sama dengan M2 kali A. M2 10 kali 10 kilogram kali meter per 10 meter per sekon kuadrat min T2 ininya yaitu 2A kilogram. Oke, 10 kok 2. Aduh, terngiang-ngiang angka 2. Kenapa ini? 10A kilogram. Bentar, tulis 10-nya Ibu benarkan dulu ya. Sepuluh. Maka T2 ini kan 100 Newton. Ibu tulis Newton karena itu 3 kg meter per sekon kuadrat bisa tulis Newton. 100 Newton min T2 sama dengan 10A kilogram. Maka
D T2 sama dengan 100 Newton minus 10 A kilogram. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hubungan antara momen gaya, terus momen inersia, momen gaya itu torsi, momen inersia, dan percepatan sudut, yaitu kita meninjau katrol menggunakan persamaan tau, sigma tau, sama dengan I alfa. Di mana alfa itu A per F, bisa dijabarkan juga seperti ini. Maka, jika kita tinjau lagi, tau sama dengan I alfa, yaitu taunya T2 kali R min T1 kali R sama dengan setengah MR kuadrat A per R. Kenapa, Bu? Setengah MR kuadrat, karena ini jari-jarinya dianggap silinder kecil, kan? Nah, kita pakai momen inersia yang itu. Kemudian kita bisa langsung masukkan T2-nya tadi. Oh, ini, tunggu dulu. R-nya dikeluarkan dulu, T2 min T1 sama dengan ini bisa dicoret jadi 1, maka setengah MR A. Nah, sehingga R-nya ini bisa dicoret, maka menjadi T2 min T1 sama dengan setengah MA. Oke, kemudian T2-nya tadi berapa? T2-nya 100 min 10A. T1-nya minus 26,928 ditambah 4A sama dengan setengah. M-nya yaitu 0,6. Nggak kelihatan ya. Nah, ini bisa dicoret kan 0,3. Maka T, maka kita bisa hitung 100 min 26,928 sama dengan 0,3 A tambah 10A tambah 4A. Yang sebelah sini Ibu hapus ya. Baiklah. Oke. Maka didapatkan nilai yaitu 73,072 sama dengan 14,3A. Maka A sama dengan 73,072 dibagi 14,3. Maka A sama dengan 5,1 meter per sekon kuadrat satuannya. Nah, untuk T1 kita bisa mencari yaitu untuk T1 kan ada tuh persamaannya 26,928 plus 4A. Bisa dimasukkan A-nya, maka 26,928 ditambah 4 kali 5,1. Maka T1 sama dengan 47,328. Nah, 47,328 Newton. Selanjutnya, untuk yang sebelah kanan Ibu hapus ya. Hapus dulu, hapus dikit. Untuk mencari T2. Maka untuk T2-nya, untuk T2 sama dengan 100 dikurangi 10A kan? 100 dikurangi 10 kali 5,1. Maka
100 kurangi 51 maaf, 51, maka T2 sama dengan 49 Newton. Itulah hasilnya. Banyak ya, tidak apa-apa. Kita belajar dikit demi sedikit. Oke, selanjutnya hubungan momen inersia, torsi, dan percepatan sudut. Masih di sini. Seorang anak bermain bola bowling, dia nggak bola pejal, masanya 6 kg. Masanya 4 kg. Dan jari-jarinya 5 cm menggelinding di atas lantai kasar. Mula-mula kecepatannya 6 meter per sekon hingga berhenti setelah menempuh jarak 9 meter. Maka yang harus kita tentukan yaitu gaya geser yang bekerja pada bola berapa. Oke, kita kupas satu-satu. Dari sini kita bisa menentukan nilai A-nya dulu. A sama dengan F2 kuadrat min F1 kuadrat per 2S. S-nya adalah jarak. Maka A sama dengan 0 kuadrat minus, karena F2-nya tadi nggak diketahui kan, karena hanya ada kecepatan awal-awal saja, maka F2-nya dianggap 0. 0 itu bukan berarti tidak ada loh ya, sebenarnya ada. Cuman nilainya kecil sekali, maka dianggap 0. Kemudian F1-nya yaitu 6 meter kubik, 6 meter per sekon kuadrat ya. 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian S-nya yaitu 2 kali 9 meter. Maka A sama dengan 0 kurangi 36 meter kuadrat per sekon kuadrat per 18 meter. Maka A sama dengan A sama dengan minus 36 meter kuadrat per sekon kuadrat per 18 meter. Bisa dicoret jadi 2. Ini meternya bisa dicoret jadi 1. Maka A sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan nilai A-nya. Nah, karena ini adalah bola pejal, maka kita harus menentukan momen inersianya dulu. I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Maka I sama dengan 2/5, M-nya berapa? 4 kg, kali R-nya 0,05 meter kuadrat. Jika dihitung-hitung, didapatkan nilainya yaitu 2/5 kali 4 kg. Kali ini Ibu tulis saja 25 kali 10 pangkat min 4 meter gitu ya. Maka I sama dengan, ini meter kuadrat. Maka I sama dengan, ini Ibu hitung dulu, ini 5, 20, 40 kali 10 pangkat min 4, ini 40 kg ya. Meter kuadrat, maka I sama dengan 2 kali 4, 8. 8 kali 5, 40. Benar ya? 0,05 dikuadratin menjadi 0,0005. Benar ya? Bentar. Bu cek dulu. Nol koma nol 0,0025. Sebentar.
0,0025 benar. Maka ini bisa ditulis yaitu 0,004 kilogram meter kuadrat. Karena ininya dicoret kan tinggal 3. Jadinya 4 kali 10 pangkat 3 kan 0,004 kilogram meter kuadrat. Maka kemudian untuk menentukan apa tadi? Gaya geseknya kita menggunakan hubungan momen inersia, torsi, dan percepatan sudut yaitu sigma tau sama dengan I alfa. Di mana sigma tau sama dengan IA per R. Sehingga didapatkan I-nya tadi sigma tau-nya yaitu gaya gesek kalikan R sama dengan I A per R kuadrat. Maaf. Ininya, sebentar ya. Biar nggak bingung dulu. Mana ini? Oke. 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 Mana banyak? Oke. Ini FGR, maka FG sama dengan IA per R kuadrat. Sehingga FG sama dengan 0,004 kali A-nya yaitu min 2, kemudian R-nya yaitu 0,05 meter kuadrat. Ini kilogram meter kuadrat, ini meter per sekon kuadrat. Maka didapatkan FG yaitu 0,004 minus 2 meter per sekon kuadrat. Ini jangan lupa satuannya kilogram meter kuadrat per 0,0004 0,0025 meter kuadrat. Ibu taruh sini saja ya. Maka didapatkan FG sama dengan minus 3,2 Newton. Kenapa minus? Karena minus ini menunjukkan arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak bowling. Oke, kita lanjutkan. Energi kinetik. Energi kinetik. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Tentukan besarnya energi kinetik total bola pejal tersebut. Oke. Eka total. Nah, ininya. Eka total sama dengan Eka translasi, Ibu tulis trans, ditambah Eka rotasi. Eka total atau Ibu bisa tulis EKT sama dengan Eka translasi kan setengah MV kuadrat. Eka rotasi setengah I omega kuadrat. Maka Eka total sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I-nya pada bola pejal yaitu 2/5 MR kuadrat kali omega kuadrat. Maka Eka total atau EKT-nya setengah MV kuadrat ditambah 2/10 MR kuadrat omega kuadrat, maka EKT-nya sama dengan setengah MV kuadrat tambah 2/10 kan 1/5 ya. 1/5 MV kuadrat karena V sama dengan R omega. Maka EKT-nya sama dengan 7/10 MV kuadrat. Sudah mudah ya. Kita lanjutkan. Momentum sudut.
Katrol cakram pejal bermasa 2 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut konstan 2 rad per sekon, berapa momentum sudut katrol? Ya, kita coba kerjakan. Maka yang diketahui adalah masanya dulu. Diketahui. Masa 2 kg. R 0,1 meter. Omega 2 rad per sekon. Ditanyakan momentum sudut L. Ditanya L. Astagfirullah. Ditanyakan L-nya. Maka kita pakai yang sisi sebelah sini ya. Nah, I sama dengan setengah MR kuadrat. Itu untuk silinder pejal. Maka kita bisa cari dulu menggunakan L sama dengan I omega. Maka kita masukkan I-nya setengah MR kuadrat kalikan omega. Setengah dikalikan M-nya tadi 2 kg, R-nya 0,1 meter dikuadratkan, omeganya 2 rad per sekon. Maka ini kita coret menjadi 0,01 meter kuadrat kali 2 rad per sekon. Maka hasilnya yaitu berapa? Menjadi 0,02 ya, 0,02 ini kilogram. Ini jangan lupa kasih kilogram ya. Kilogram meter kuadrat per sekon. Newton. KL-nya hasilnya segini. Nah, sudah? Paham ya? Sekarang kita lanjut nomor 10. Nah, ini nomor terakhir ini. Oke, semangat ya. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat. Ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terlentang. Jadi pada saat lengannya itu merapat ke tubuhnya, momen inersianya itu 4 kg meter kuadrat. Pada saat terlentang itu nilainya 16 kg meter kuadrat. Nah, pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penarinya itu 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, berapa kelajuan putaran itu terjadi? Nah, coba kita kerjakan. Diketahui I1-nya 4 kg meter kuadrat. I2-nya sama dengan 16 kg meter kuadrat. Omega 1-nya 12 putaran per sekon. Yang ditanyakan adalah omega 2-nya berapa. Maka kita bisa langsung jawab. Kita bisa langsung jawab menggunakan persamaan L1 sama dengan L2. Di mana L1 adalah I1 omega 1 dan L2 adalah I2 omega 2. Sehingga didapatkan I1-nya tadi berapa? 4 kg meter kuadrat dikalikan omega 1-nya 12 putaran per sekon sama dengan I2-nya 16 kg meter kuadrat kalikan omega 2-nya tidak diketahui kan, memenengan. Oke. Maka di sini untuk satuannya ada yang bisa dicoret. Mana ya ini kursornya itu ya. Nah, ini bisa dicoret serat. Dan ini bisa dicoret-coret. Maka didapatkan yaitu 48 putaran per sekon sama dengan 16 omega kuadrat. Maka memenangan sama dengan 48 putaran per sekon per 16, maka ini omega 2 ya, bukan omega kuadrat, omega 2, ini omega 2 sebentar.
Omega 2 ini putaran. 48 bagi 16, 3 putaran per sekon. Sudah didapatkan berarti nilai apa ini? Nilai kelajuan putarannya yaitu 3 putaran per sekon. Oke? Oke, untuk pembahasan soal kali ini sudah cukup. Nanti akan Ibu beri sedikit project. Projectnya mudah karena di projectnya juga ada video tutorialnya dari Ibu sendiri. Dimohon untuk YouTube-nya dilihat karena ini akan bersangkut paut dengan UTS-nya kalian buat latihan untuk ujian ke depannya. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika masih ada kesalahan, salah ucap maupun dari tulisannya yang kurang masih jelek ini. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di kemudian hari atau kemudian waktu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.